Jelang pertemuan lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam kembali mengejek program naturalisasi timnas Indonesia. Program naturalisasi timnas Indonesia kembali disorot publik Vietnam jelang duel kedua tim dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam membawa misi balas dendam setelah dipermalukan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hingga pada akhirnya tersingkir. Sebelumnya, timnas Indonesia dan Vietnam dipertemukan di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 yang berakhir dengan skor 1-0. Skor tersebut untuk kemenangan skuad Garuda berkat gol sematawayang yang dicetak Asnawi Mangkualam lewat eksekusi penalti. Kemenangan itu membawa petaka untuk Vietnam, meski baru 2 kali bermain di fase grup, langkahnya di Piala Asia 2023 dipastikan terhenti. Vietnam tersingkir dan mengakhiri turnamen sebagai penghuni dasar klasemen grup D setelah menelan 3 kekalahan, 2 lainnya dari Jepang 2-4 dan Irak 2-3. Kini Vietnam dihadapkan dengan misi balas dendam kepada Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim akan bertemu sebanyak 2 kali di ajang ini, masing-masing pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan tanggal 26 Maret tahun 2024 di Hanoi. Sindiran sekaligus ejekan pun dilontarkan publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya, seolah membuka saywar jelang duel kedua tim. Salah satu media Vietnam, Dantri.com, tak menganggap kemenangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan menilai naturalisasi sebagai program gagal. Mengapa demikian? Menurut Dantri.com, setelah menggunakan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal itu dibuktikan dengan hasil minor dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah dari Irak 1-5 dan imbang melawan Filipina 1-1. 2 hasil tersebut membawa skuad Garuda duduk di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 1 poin. Faktanya, setelah masifnya menggunakan pemain naturalisasi, tim Indonesia tidak mengalami perubahan sama sekali, tulis Dantri.com. Tim besutan pelatih Sintayong itu menjalani awal yang sulit pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Tim ini kalah 1-5 dari Irak dan hanya bermain imbang 1-1 dengan Filipina di 2 laga awal, untuk sementara menduduki peringkat terbawah grup F babak kualifikasi, imbuh mereka. Lebih lanjut, meski timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023, skuad Garuda dinilai tidak bermain lebih baik dari tim besutan Philippe Troussier. Vietnam diklaim memiliki kekuatan lebih bagus ketimbang Indonesia di laga tersebut dan bakal dibuktikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia 2023, saat Indonesia mengalahkan tim Vietnam 1-0, tim kepulauan itu tidak bermain lebih baik dari tim asuhan pelatih Troussier, tulis Dantri lagi. Banyak orang percaya bahwa jika tim Vietnam menggunakan kekuatan terkuatnya dengan benar, kami akan lebih kuat dari tim 10.000 pulau, imbuh mereka. Terbaru, masa depan pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, ramai jadi sorotan. Akankah Troussier dipecat jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Philippe Troussier menuai kritikan usai gagal membawa timnas Vietnam bersinar di Piala Asia 2023. Di ajang itu, Vietnam bahkan harus terhenti di babak penyisihan grup usai gagal mendapat 1 pun poin, termasuk kalah saat melawan timnas Indonesia dengan skor 0-1. Desakan untuk memecat Philippe Troussier pun bermunculan. Bahkan, ada yang meminta sang pelatih didepak jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui,
Vietnam akan berjumpa 2 kali dengan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2024. Laga akan digelar di Indonesia lebih dahulu pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Baru pada tanggal 26 Maret tahun 2024, skuad Garuda bergantian bertandang ke Vietnam. Terkait hal ini, Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam VFF Nguyen Xuan Phu angkat bicara. Nguyen Xuan Phu memastikan bahwa VFF masih akan memberi dukungan kepada Philippe Troussier. Tim Vietnam bukanlah milik pribadi VFF atau pelatih Troussier. Tim nasional adalah keluarga dan milik bersama negara, tegas Nguyen Xuan Phu, dikutip dari Dantri, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Kami akan bekerja sama dengan klub-klub untuk membantu timnas Vietnam memiliki kekuatan terbaik, sebelum memasuki pertandingan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, lanjutnya. Tujuan VFF yang ditetapkan untuk pelatih Troussier adalah sukses di kualifikasi Piala Dunia, khususnya sukses di 2 pertandingan yang berlangsung pada Maret. Jika tim tidak berhasil, VFF akan duduk dan bekerja sama dengan Troussier. Namun kontrak tersebut tidak memiliki klausul yang akan segera memecat pelatih asal Prancis tersebut, tegasnya.